masyayikh, para guru-guru yang agung, yang semoga guru-guru kita, ajengan-ajengan kita, ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya, derajatnya semakin ditinggikan. Juga tak lupa yang al-fakir hormati seluruh jamaah Masjid An-Nur yang semoga dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang istiqomah, bisa meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Aparatur pemerintahan beserta jajaran, Bapak RT, Bapak RW yang semoga beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, malam yang dispesialkan oleh Allah, kita kumpul bersama di masjid ini, tiada lain dan tiada bukan mensyukuri kenikmatan puncak daripada seluruh kenikmatan, yakni diwujudkannya Nabi kita yang mulia, diwujudkannya Nabi kita yang agung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Bahkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa-apa yang dilakukan oleh kita. Tidak ada satu kalimat pun yang kita ucapkan, tidak ada satu langkah pun yang terlewatkan, yang dilangkahkan oleh kita tanpa terpantau oleh Zat Allah yang Maha Agung. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, sekecil apapun itu yang kita perbuat, seluruhnya tampak di depan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah CCTV yang dibuat oleh manusia, apabila seseorang melakukan kejahatan, lalu orang itu melakukan kejahatan di rumah seseorang, di depan toko seseorang, di kantor, yang mana di tempat itu sudah ada rekaman CCTV, ketika dia melakukan kejahatan dari awal sampai akhir, maka terekam sudah apa yang dilakukan oleh orang itu, yang direkam lewat CCTV yang dibuat oleh manusia. Maka ketika manusia itu yang mencuri pergi berlalu begitu saja, lalu diputarlah rekaman CCTV itu, maka seluruhnya tampak yang diperbuat oleh orang itu, sekecil apapun yang diperbuat oleh orang itu, yang sudah terekam oleh CCTV, wajahnya tahu. Akhirnya orang itu ditangkap, lalu ditanya, kamu yang melakukan pencurian, mencuri motor dan mencuri dan lain sebagainya. Lalu orang itu mengelak, saya tidak mencuri. Maka ditampilkanlah rekaman CCTV itu, dia melihat apa yang dilakukan oleh dirinya dari A sampai Z, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu baru berbicara CCTV yang dibuat oleh manusia. Apalagi CCTV made in Allah, di mana-mana Allah memantau, Allah melihat. Di dapur ada CCTV Allah, di kamar ada CCTV Allah, di kantor ada CCTV Allah. Dimanapun kita berpijak, apapun yang kita lakukan, seluruhnya sudah masuk rekaman CCTV Allah, yang nanti kita akan dibuka seluruhnya apa-apa yang telah diperbuat oleh kita ketika kita di dunia. Bahkan ketika masuk kita ke akhirat, yang melaporkan kebaikan kita, yang melaporkan kejahatan kita, bukan orang lain, bukan tetangga kita, tapi anggota badan kita, tangan kita akan memberikan laporan. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita akan berbicara di depan Allah, tangan kita akan melaporkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki kita akan melaporkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita masuk dalam persidangan Allah, persidangan yang maha adil, terkadang jauh berbeda dengan pengadilan yang dibuat oleh manusia. Di dunia itu banyak kantor pengadilan, tapi untuk mencari keadilan sulitnya minta ampun. Tapi zat Allah yang maha adil, nanti seluruhnya manusia akan dibuka
dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang memberikan laporan bukan orang lain. Tangan kita akan memberikan laporan, kaki kita akan memberikan laporan, termasuk kita berkumpul pada malam ini mengagungkan kepada sosok yang pantas untuk diagungkan, memuliakan kepada sosok yang pantas untuk dimuliakan. Kenapa kita harus mengagungkan kepada Nabi kita? Karena zat Allah yang Maha Agung juga mengagungkan kepada Nabi kita. Kenapa kita harus memuliakan kepada Nabi kita? Karena zat Allah yang Maha Mulia memuliakan kepada Nabi kita. Maka lewat momen acara yang agung ini, acara yang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Ketika kita berbicara masalah nama bulan Islam itu kan namanya Rabiul Awal. Tapi dengan sendirinya lisan kita apabila ada yang menanyakan kepada kita, apakah tetangga kita, apakah anak kita, apakah istri kita, apakah suami kita, ketika bertanya, "Mama, ini bulan Islam bulan apa?" Jarang yang menjawab bulan Rabiul Awal, tapi jawaban kita pasti bulan Maulud atau bulan Maulid. Betul? Ini sejarah mencatat. Ini fakta yang berbicara bahwa dari dulu sampai sekarang orang tua dulu dia sering mengadakan muludan. Isi daripada muludan itu pengajian yang diberikan dengan judul muludan. Di dalamnya tadi kita lihat ada pembacaan tawasul, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Berkumpul pada malam ini mendapatkan pahala silaturahmi. Awas, jangan melihat daripada judul. Banyak orang yang karena melihat judulnya muludan lalu dia berbicara, buat apa ngaji diberi judul muludan? Kalau mau ngaji mah ngaji aja, jangan dikasih judul muludan. Apakah kita tidak sadar terkadang kita memberikan judul pengajian rutinan? Ketika ada rutinan Senenan lalu kita ditanya, "Ibu bade ka mana?" "Bade rutinan Senenan." Teu aya di Nabi rutinan Senenan. Ketika ibu hadir rutinan Salasaan, ibu memberikan judul sendiri. "Ibu reka mana?" "Bade rutinan Salasaan." Mau rutinan mingguan, mau rutinan Senenan, mau rutinan Salasaan, silakan. Yang penting di dalamnya ada mengagungkan Allah, ada mengagungkan Rasul, ada pembacaan Al-Quran, ada silaturahmi. Begitupun ngaji yang diberi judul dengan mauludan atau maulidan, lihat di dalamnya. Di sana ada bacaan Al-Quran, di sana ada mengagungkan Allah, di sana ada mengagungkan Rasul, dan di sana di dalamnya itu ada silaturahmi. Seperti kemarin orang tertipu dengan judulnya itu yaitu forecast, di dalamnya judi. Forecast judulnya dirubah menjadi SDSB, tetap di dalamnya judi juga. Dari SDSB dirubah judulnya jadi togel. Perubahan judul, lihat di dalamnya tetap aja judi saja. Mau judulnya rojaban, mau judulnya mauludan, mau judulnya nuzulul Quranan, lihat di dalamnya ngazi kene. Leres. Silakan judul muludan, tapi di dalamnya di sana ada bacaan Al-Quran, di sana ada mengagungkan zat Allah, dan di sana ada mengagungkan Nabi kita semua. Kita membicarakan sosok yang kita muludkan. Bahkan kita juga sering memuludkan anak kita. Cuman kalimatnya kita ulang tahun. Kalau bahasa agama itu kan miladan. Kita tidak mempermasalahkan ketika anak kita sampai kepada 1 tahun atau sampai kepada 2 tahun. Tanggalnya tanggal sekian, kita suka mengadakan acara yang judulnya ulang tahun, yang terkadang isi dari kandungan mengadakan acara ulang tahun terkontaminasi dengan ajaran non-muslim. Ketika kita diberi nikmat umur, anak kita sampai 2 tahun, anak kita sampai 3 tahun, silakan mengadakan ulang tahun, silakan mengadakan miladan, tapi awas jangan terkontaminasi dengan ajaran non-muslim. Islam mengajarkan untuk mensyukuri nikmat dikasih umur, maka bacalah Yasin.
maka bacalah di sana mengagungkan kepada Allah, maka bacalah sholawat dan panggil anak yatim, pinta doanya supaya anak saya panjang umurnya, dijadikan anak yang soleh. Oke-oke saja kalau memperingati ulang tahun seperti itu, tapi ketika acara ulang tahun yang dinyanyikan, yang dikeluarkan dari lisan anak kita, dari anak-anak tetangga kita, bukan bacaan Al-Quran, bukan bacaan sholawat, tapi nyanyian-nyanyian yang terkadang ibunya juga tidak ngerti apa isinya. Tuyul, 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 lalu meniup lilin, bahkan